Ustaz, terkadang kalau misalkan Ana berkumpul dengan teman-teman, itu baik teman-teman reuni ataupun teman-teman perkumpulan, itu kadang tidak lepas dari membicarakan aib orang lain. Dan kalau misalkan hal itu tidak ada, sepertinya agak kurang seru, nggak ada yang ditertawakan atau nggak ada bahan untuk pembicaraan. Itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Pertama, karena kekurangan ilmu, ya, disangka bahwasanya membicarakan orang lain itu tidak berbahaya. Menggejek, menuduh atau mentertawakan orang lain itu atau teman kita itu tidak berbahaya, padahal sebenarnya bahaya sekali itu kalau kita mengetahui ilmunya. Mungkin kenapa demikian, kan tidak punya ilmu. Tapi insya Allah kalau kita mengetahui ilmunya, pasti kita akan hati-hati dan kita akan waspada. Karena menahan diri dari membicarakan orang lain, aib orang lain itu ibadah yang sangat besar. Makanya kata sebagian ulama salaf, ya, kami menemukan orang salaf la yarawnal ibadah fis salat wala saum. Mereka tidak memandang ibadah itu dalam salat dan dalam saum. Walakin yarawna al-qaf an a'radil muslimin. Mereka memandang bahwasanya ibadah itu menahan diri dari membicarakan kejelekan, kehormatan orang lain, kaum muslimin lainnya. Seperti itu. Itu ya karena kekurangan ilmu, makanya penting ilmu itu. Makanya wajar kalau dalam pembicaraan kebanyakan manusia di saat sekarang ini ya selalu tidak luput dari mengkritisi orang, mengkomentari orang, mengejek orang dan lain sebagainya. Karena kurangnya ilmu tentang bahayanya perbuatan tersebut. Iya begitu. Terkait ini, antum tahu nggak apa yang dimaksud bangkrut? Ya menurut Ana sih kalau bangkrut tuh banyak utang gitu saja. Terus tadi nggak punya uang, terus tadi rumahnya hilang mungkin, terus tadi usahanya nggak punya. Apalagi sekarang corona mungkin. Betul, sekarang corona. Itulah yang antum maksud. Ya mungkin seperti itu yang tentang masalah bangkrut gitu, utangnya. Ya gitu. Bisa bayar tadi. Padahal sebenarnya begini, pernah hal itu juga ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat tentang masalah apa yang dimaksud bangkrut. Karena para sahabat seperti yang antum jawab, bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Namun Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat bahwasanya yang dimaksud dengan bangkrut, al-muflisu man ya'ti min ummati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza ila akhiri al-hadis. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya yang dimaksud bangkrut itu adalah ada di antara umatku yang datang dengan membawa sholat, membawa zakat, membawa saum, dan dia juga datang dengan membawa dosa, mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, mendolimi orang lain lah, menumpahkan darah orang, memukul orang. Nah, ini dalam hadis tersebut bahwasanya kebaikan-kebaikan dia itu jadi hilang, diberikan kepada yang didolimi, yang dicela, yang diejek, yang dituduh gitu. Kebaikan ini kebaikan dia dikasihkan kepada yang ini, kebaikan ini, sehingga habislah kebaikan-kebaikannya. Itulah sebenarnya yang dimaksud orang yang bangkrut. Makanya waspada ya tentang permasalahan mendolimi orang lain. Jadi itulah yang menyebabkan tersungkurnya ke dalam api neraka. Nah, jadi insya Allah kalau kita mengetahui pesan Nabi SAW dan pesan salafus saleh, maka tidak akan mungkin kita gampang untuk mengejek orang lain, menuduh orang lain, mendolimi orang lain. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, berkata, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibak, fadhkur uyubak." Apabila Anda berkeinginan untuk menyebut aib-aib saudara Anda, ingat
aib-aib Anda. Ini salah satu solusi biar kita tidak menjadi guyonan lah pembicaraan kita kepada orang lain itu. Seolah-olah ini hanya pemanis, padahal itu dosanya sangat besar sekali. Sangat dosa sekali itu. Iya. Ya seperti itu, jadi ingatlah insya Allah dengan ilmu kita insya Allah akan bisa lurus, adab kita akan baik gitu, dan insya Allah hati kita pun akan lembut dan tidak akan keras biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau kita mengikuti pesan Rasul, pesan salaf kita terdahulu, di antara nasihat yang lain ya, daripada membicarakan orang lain, banyak mengingat Allah. Umar bin Khattab berkata, "Alaikum bidzikrillah fa innahu syifa." Hendaklah kalian menyebut-nyebut Allah, karena menyebut-nyebut Allah itu syifa, sebagai penenang, sebagai obat. Wa iyyakum bidzikrin nas fa innahu da. Hati-hati kamu dari menyebut-nyebut manusia, keburukan-keburukan manusia, aib-aib manusia, fa innahu da, karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah penyakit. Itu saja mungkin yang bisa saya obrolkan di tempat yang santai lagi sedang renang ini. Jadi alhamdulillah bertambah ini faedah buat anak pribadi, justru juga kali juga barakallahu fiik, jazakumullah khair telah memberikan faedah di pagi hari yang sore ini di Hotel Derajat. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyakum.